Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut adik Semua. Oh ya, cantiknya ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberi berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yang biasanya hari Rabu sekarang dimajukan hari Selasa. Hari Rabu mau giling katanya. Mau malah upacara gitu. Wajeng upacara larepang ngeten. Pensiun. Wajeng upacara. Alhamdulillah, tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan ridho, mendapatkan berkah barokah dari umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini di kitab Ihya Ulumuddin ini yang akan kita bahas adalah etika makan dan minum. Etika makan dan minum di bab yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam Islam itu sudah sempurna, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, pinara pojok nggih saged. Mriki saged kalih kula nggih, mboten napa Bu. Semuanya sudah diatur di dalam Islam ini, dalam syariat itu, termasuk etika makan minum, itu semuanya juga dibahas di dalam Islam itu. Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Bunyinya ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Innahu lakum aduwwum mubin. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Nara. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Al-Quran saja sudah ada perintah bahwa kita itu disuruh makan makanan yang halal lagi baik. Jadi makanan itu ya bukan hanya halal tapi thayyib, baik. Banyak makanan halal tapi nggak baik buat kita. Ya, yang baik tapi nggak halal. Ya. Dan juga Yang jelas banyak yang halal gitu ya. Banyak yang halal yang boleh itu nggak haram boleh. Tapi nggak thayyib buat kita. Masing-masing kita kadang-kadang ya ada makanan yang halal tapi pantangan. Kulit melinjo, daun melinjo gitu nih. Terus daging kambing gitu ya. Itu kan halal itu. Kepala kambing, jeroan. Halal-halal semua itu. Ya, tapi kalau kita makan ada pantangan itu ya, itu namanya nggak thayyib gitu. Jangan wah yang penting halal tak makan. Nah, ternyata habis makan itu jelek. Gitu ya. Mboten saged mlampah kata cenut-cenut wah semurat iki gitu ya. Mesti sing salahnya akhirnya makanan, yang disalahkan akhirnya makanan. Padahal makanan nggak tahu apa-apa gitu ya, salah ya kan gitu. Kalau makanan bisa bicara salah ya makan. Orang makan apa daun melinjo, wah akhirnya asam urat. Sing disalahke daun melinjo wah gara-gara mama gara-gara makan daun melinjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Wah tumben iki. Tumben iki ta. Wah iki. Oke, alhamdulillah. ngandung yang seripah. Ya, jadi perlu kita ingat bahwa makanan itu bukan hanya halal, tapi thayyib, baik untuk diri kita. Yang tahu ya, yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, mriki Ibu, pinarak niki. Yang bisa mengukur itu adalah diri kita. Jadi kalau kita kira-kira makan makanan A misalkan kok marahi nggak sehat, ya jangan dimakan makanan A itu. Walaupun halal, wong perintahnya suruh makan makanan yang halal lagi baik gitu ya, yang ada di dunia ini. Gitu. Apalagi makan yang haram, naudzubillah min dzalik, ya jangan, kalau sudah diharamkan sama Allah ya jangan sampai kita sentuh. Gitu ya, jangan sentuh apalagi sampai makan, ya nggak usah lah. Itu wong sing halal coba banyak, ya tinggal milih yang halal. Asal badan kita sehat, nggak ada pantangan, ya itu semuanya oke gitu, isloknya oke gitu ya. Kondangan itu semangkat itu les wae gitu kan. Les mawon iki mboten wah kondangannya gitu ya. Wah kondangan aku biasanya bar kondangan itu begini ora iso turu gitu. Biasanya itu. Karena makanannya enak semua, sementara pantangan kabeh gitu nek enggak didahar. Wis mleboke amplop gitu. Lah ngene ku ada ya. Oleh karena itu, ayah kita nggih niku semua niku nikmat yang luar biasa niku. Kalau semua makanan bisa kita makan dan tidak ada pantangan, itu istimewa tenan, orang sehat tenan. Dan itu nikmat yang luar biasa itu gitu ya. Iya, karena ada orang yang wis duitnya oke tapi maem. Wis ora oleh mangan apa-apa. Maem wedhus. Biasane ora oleh. Ora oleh, arep maem daging, enggak boleh. Akhirnya maem kaya kambing kan. Daun-daunan daun mawon pilih-pilih gitu. Daun singkong nggak boleh. Nggih, boso napa? Boso napa mawon kok ora ndek duit. Payah tenan iki masalah gitu. Boso kagungan harta ora tedas itu. Saya itu ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Terus itu kemudian di dalam Al-Quran juga ada satu ayat lagi di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-31. Ibu sekalian, Al-A'raf ayat yang ke-31, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Apa ini bunyinya? Ya Bani Adam gitu ya. Surat Al-A'raf ayat 31 itu bunyinya ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidiw wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Atas wahai anak cucu Adam, kata Allah, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi yang pertama perintahnya adalah kita disuruh memakai pakaian sing apik-apik ketika mau sholat. Nah, kalau masjid kan sholat ya, masjid kan kita mau sholat ya. Kon pakai pakaian sing apik-apik, sing bagus-bagus pada tiap memasuki masjid. Dan makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Gitu. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ya kalau makan ya pas sudah lapar. Nek wis kepengin, urung kepengin ya ampun daharin. Nek dereng lesu ampun daharin. Kalau belum lapar jangan makan. Kalau makan berhentinya sebelum nyang gitu ya. Bahkan nanti di dalam kitab ini nanti akan kita bahas. Dua dalil itu di dalam Al-Qur'an yang kita sampaikan sebagai mukadimah dulu. Kita masuk kepada bab etika makan dan minum di kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi sebelum makan, niatkanlah untuk mendapatkan kekuatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, di dalam kitab ini diterangkan bahwa kalau kita itu mau makan, sebelum makan itu diniatkan untuk apa? Supaya makanan itu nanti dengan makan itu saya jadi kuat dan saya bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Utamanya adalah beribadah lah. Salat ben ora ndrodok lek ngadeg suwen. Ngoten nggih. Men ora kesuwen iki surate kedawan gitu ya. Padahal ya sing diwaca ya surat juz 30 padahal ngoten nggih. Ini karena kita tadi dalam keadaan lapar gitu ya ndrodok akhirnya. Maka ketika kita makan diniatkan untuk mendapatkan kekuatan supaya kekuatan itu bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan bahwa makanan yang akan dimakan itu adalah makanan yang halal dan baik untuk kita. Bukan hanya halal ya. Jadi perintah tadi di surat Al-Baqarah itu makan makanan yang halal dan baik gitu. Jadi halal tapi nggak baik ya jangan gitu. Di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-51 juga dijelaskan di sini. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makan yang baik, kemudian suruh mengerjakan amal soleh. Jadi dalam rangka kita mau mengerjakan amal soleh, maka ya makanan itulah menjadi syarat supaya kita itu bisa mengerjakan amal soleh secara sempurna. Mboten nggih, mboten gresula. Mergone makanan yang halal tadi tidak thayyib buat kita. Gitu. Sebelum makan, cucilah tangan hingga bersih. Makan dianjurkan untuk bahkan dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu mengikuti sabda Nabi. Ini ada sabdanya nih. Ada hadisnya ibu sekalian. Jadi ada hadisnya nih ibu sekalian. Jadi al-wudu'u qoblal to'am yanfi faqra wa ba'dahu yanfi lamama. Ngoten nggih. Terus wudu sebelum makan akan menghilangkan kefakiran dan wudu setelah makan akan menghilangkan lamam. Lamam itu apa ya? Kegilaan atau ketagihan sing nemen gitu. Jeneng nyoben ora ketagihan, sesuk kudu maem kae meneh gitu. Kan koyo ora ono maem yang lain gitu loh gitu. Kalau maem kok bendino kuwi wae gitu ya. Misalkan setiap hari kok daun singkong terus.
Ya ganti-ganti lah. Hari ini kangkung, besok sawi gitu nih. Kubis, untuk semuanya bisa di. Bendino yang ngoseng. Lagi kita seneng, yang lain kan nggak seneng kan gitu ya. Wah anaknya protes mawon. Gitu. Tempatkan makanan di atas nampan karena hal itu lebih dekat pada sunnah. Kalau sekarang piring gitu. Setiap kali Rasulullah SAW dihidangi makanan, beliau menaruhnya di atas tanah. Setiap kali Rasulullah SAW dihidangi makanan, beliau menaruhnya di atas tanah. Karena hal itu lebih dekat kepada sikap tawadhu. Ini ada hadisnya. La akulu muttakisan. Innama ana'an abdun akulu kama yakulul abdu wa asrobu kama yasrobu. Aku tidak makan dengan bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan layaknya seorang hamba dan aku minum layaknya seorang hamba. Jadi ini ada larangan secara syariat nih. Makan nggak boleh bersandar. Nonton niki boleh. Makan itu ya. Di sini adalah detan ya. Kita kan nyaman-nyaman banget ya. Makan bersandar. Padahal mesti kalau Nabi melarang, mesti ada sesuatu yang tidak baik. Mesti ada sesuatu yang tidak baik. Ya itu nanti bagian kesehatan itu ya. Yang jelas kalau Nabi itu melarang berarti ada sesuatu yang tidak baik lah, gitu ya, tidak elok, gitu ya. Walaupun itu tidak haram, tidak dilarang. Ini sebaiknya kalau makan itu tidak bersandar, kecuali makan buah, tidur barang boleh, makan buah itu sambil tiduran boleh, karena buah itu bisa pindah-pindah. Tapi kalau nasi kan yo kalau turu yo kececeran itu. Ada yang berpendapat di dalam kitab ini, ada yang berpendapat bahwa setelah Rasulullah SAW wafat akan muncul 4 bid'ah berkaitan dengan makanan, yaitu meja hidangan, pengayak, garam abu, dan kepuasan. Tapi bagiku makan di atas meja tidak dilarang. Bagi di dalam kitab ini maksudnya di yang dimaksud bagiku itu adalah Imam Al-Ghazali ya. Beliau menerangkan bagiku gitu. Makan di atas meja tidak dilarang karena tidak semua bid'ah dilarang. Jadi kalau mengikuti Nabi itu ya ada orang yang makannya tuh nggak mau di meja, nggak mau. Lesehan gitu nih, lesehan, terus kemudian kakinya yang kanan diangkat gitu ya. Itu memang nanti ada keterangannya di situ gitu ya. Ya. Jadi ini sebelum makan duduklah dengan nyaman di dekat nampan. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau berlutut dan kadang-kadang menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kiri. Dimakruhkan makan sambil tidur dan bersandar kecuali kalau makan makanan yang bisa dipindah-pindah. Nih maksudnya dipindah-pindah tuh makan buah itu, biji-bijian buah itu. Kalau saya dulu pas umroh itu ada sesi jalan-jalan, kemudian sampai ke tempat apa itu, terus makannya digelar sana itu, digelar ke karpet. Nah itu kan digelar ke karpet, digelar ke tempat makan itu, dikasih satu-satu itu. Jadi makannya ya sambil lesehan itu, memang ya sunnah gitu ya. Tapi ya tenan makanan gitu ya, dagingnya ya enak gitu ya. Kayaknya rek tanduk-tanduk ya gitu. Bagi bahaya gini tanduk-tanduk gitu. Jadi makannya nggak di meja, kecuali yang pas di hotel itu ya. Kalau di hotel ya makannya. Dan uniknya kalau orang Arab itu, saya pas pertama sampai ke Mekah itu lupa masuk ke tempat makannya tuh lupa. Harusnya saya yang biasa orang-orang Asia, saya masuk ke orang-orang yang Arab, orang Arab itu. Nah saya ngambil makan itu pakai irus, yang dari sini irus itu. Habis dari sini terus irus ini tak bawa ke sini. Oh boleh.
Nggak boleh minta ganti sama manggil pelayan suruh diganti gitu. Jadi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kita kan enggak askene pokoknya kene kafe gitu ya. Sendiri-sendiri, tempatnya sendiri-sendiri. Tempatnya sendiri-sendiri toh. Sendoknya juga sendiri-sendiri. Enggak mau orang sana kalau habis buat nyeduh ini terus buat nyeduh ini enggak mau. Diduke sendiri. Enggak mau, enggak boleh. Kalau enggak apa-apa. Saya malu sendiri akhirnya saya keluar. Itu pengalaman itu. Ya, jadi dimakruhkan makan sambil tidur dan bersandar. Ya, kalau makan ya jangan tidur lah, kecuali sakit ya. Kalau orang sehat ya mestinya makannya ya seperti biasa lah kita makan. Biasakan dan niatkanlah untuk menyedikitkan makan dan minum. Niat seperti itu akan memperbaiki niat-niat lainnya dalam beribadah kepada Allah. Ya. Lagi bersini terus tunjuk tambah kesehatan banyak minum ya. Nabi bersabda yang artinya tidak ada lagi wadah paling jelek yang dipenuhi manusia selain perutnya, min batnihi, ya, selain perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan kecil untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak bisa melakukannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ya, wasulusun linafasin. Jadi sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk angin biar bisa bernafas. Ya kalau makan begitu, artinya nggak boleh kekenyangan. Kalau makan ya kalau menurut ukuran kita kan tahu ya, ukuran kita sendiri kan tahu. Kalau makan sak centong kok oyone kurang ya ditambahi berarti kan itu. jangan langsung banyak dulu ya, sedikit-sedikit saja dulu. Kalau pikirannya kok enak tak tanduk ya tanduk. Nah ini nggak usah bola-bali tanduk gitu ya. Ini bola-bali tanduk ya nang omah gitu ya. Ini nangone wong ya jangan gitu ya. Ya karena kalau kekenyangan itu tetap nggak enak. Bagaimanapun juga kalau over ya, over itu ya nggak enak lah. Itu nih tetap berpengaruh kepada tubuh kita yang nanti malas atau ngantuk dan lain sebagainya itu. Kalau kita ya kalau kekenyangan kan ya mestinya biasanya penyakitnya ngantuk. Makanya biasanya sering kita dengar aku nih bar maem penyakitnya kumat gitu. Penyakit opo? Penyakit ngantuk. Jur mapan gitu. Karena kekenyangan itu. Karena itu janganlah bergegas untuk makan kecuali jika sudah merasa lapar. Karena perut yang terbiasa kenyangan akan mengeraskan hati. Nah ini. Jadi orang kalau kenyangan itu hatinya keras. Lalu berhentilah makan sebelum merasa kenyang. Dan biasakanlah untuk makan bersama yang lain, setidaknya bersama keluarga dan anak-anak. Makanan yang paling baik adalah makanan yang banyak tangan di atasnya. Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW tidak pernah makan seorang diri. Nabi nggak pernah makan sendirian. Jadi kalau makan sama keluarga, berarti makan sebelum kenyang. Kalau makan ya sama keluarga. Makan sendiri kok makan kok sendirian gitu ya. Nah, masalahnya orang ngomong kok gitu ya. Celuk-celuk tonggon. Pergi. Ya. Angge Mbah Mul biasa sendiri. Wis masak dhewe. Angge. Aku lampun nembe mawon to nggih. Iya. Betul. Gitu. Kemudian tata cara makan dan minum. Mulailah makan dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah. Dan lebih bagus lagi kalau dalam setiap suapan membaca basmalah sehingga lapar tidak membuatmu lupa zikir pada Allah. Jadi setiap suapan ngoten niki misalkan kula niku ngombe, kok tak ngombe nggih. Misalkan kula ngombe niki bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngoten. Njur meleh ngono ya. Nelennya 3 kali mestinya gitu kalau mau banyak. Iya.
Satu. Gini 3 kalinya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Ngoten bismillah, klek. Ya disesuaikan. Biasanya yang orang kehausan itu, orang yang kehausan kan biasanya minumnya langsung ngoten nggih. Enggak mungkin orang kehausan itu minumnya sekosithik. Ngono kan enggak mungkin. Ya, jadi memang diatur betul gitu ya. Yo oke oleh. Tapi nelennya 3 kali itu pelan-pelan 1, 2, 3. Jangan langsung klok. Ngarepe calon mertua. Enggak. Ngarepe calon mertua. Ngoten iki nggih, Bu. Klok. Ada tangan kiri, wis ngoten iki. Koyone matuk banget itu sebenarnya salah gitu. Lebih bagus kalau dalam setiap asupan membaca basmalah sehingga lapar tidak membuatmu lupa zikir kepada Allah. Pada suapan pertama bacalah bismillah. Artinya dengan menyebut dengan nama Allah gitu ya. Pada Bu. Ya, mulailah makan dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah. Dan lebih bagus lagi kalau dalam setiap suapan membaca basmalah. Setiap suapan bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah. Ngoten nggih. Ngantos ditelen. Jangan baru game lebu isi susuli meneh. Itu nggak boleh. Itu nanti di sini juga dibahas nanti. Nggak boleh gitu. Dimakan itu ya sesuap dulu, dikunyah, telan. Baru datang lagi gitu. Jangan wis rampung. Nyambut gawe arek mapan, arek turu. Malah roti kayak kudune seko sithik mau dikepelset dari cilik leboke bisa. Sing seperti itu ya. Jadi lapar tidak membuatmu lupa berzikir kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau makan itu baca bismillah itu supaya ketika lapar itu tetap kita berzikir kepada Allah, enggak lupa kepada Allah. Pertama baca bismillah, asupan yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Asupan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab ini seperti itu. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim digandeng jadi satu. Minum bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Yang pertama, yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Lengkap gitu juga boleh. Dan bahkan dianjurkan untuk mengeraskan suara. Baca bismillahnya itu disuruh keras di sini. Nyaringkanlah bacaan itu agar orang lain mendengar dan mengikutinya. Paling enggak dia batin. Aku melu bismillah gitu ya. Aku mau atau paling enggak orang lain itu aku mau maca bismillah kayak gitu ya. Saya kita ulang gitu ya. Ulang. Pergunakan tangan kanan untuk makan dan mulailah dengan suapan kecil. Iya, pertama sidik dhisik. Itu. Karena kurang asin barang kan ora kokean. Kokean kan mau dilepeh gitu. Nek sidik dhisik gitu kan, misalkan kurang asin kan masih bisa dikunyah-kunyah ditelen. Tapi nek langsung banyak, kurang asin. Gitu kan. Atau kasinan kan gitu kan. Wah, asin banget gitu akhirnya ora sido. Gitu ya. Jadi sedikit-sedikit. Pertama sedikit dulu supaya bisa merasakan ini kasinan apa kanyepen gitu. Nek kasinan berarti sik aja dicari sih. Misalkan sayurnya berarti kasinan mau tak masak lagi di jarang. Wah, banget kasinan kok. Iki sayuran malah kayak gereh gitu. Atau kurang garam. Si Pak. Si Nduk misalkan gitu. Tak tambahi garam dulu. Sehingga rasanya jadi enak gitu nggih. Jadi memang begitu adab gitu. Jadi dalam Islam itu memang sampai seperti itu ya. Masak aja dibahas ya secara tidak langsung di sini dibahas masakan gitu karena suruh makan sedikit dulu. Makan sedikit dulu kan berarti
wah ini orang enak berarti kan harus ditambahin, misalnya kurang asin ditambahi garam, nek asin ditambahi jawa gitu. Kita terus kemudian jangan menjulurkan tangan untuk suapan yang lain sebelum menelan suapan yang pertama. Nah ini dia. Jadi nggak boleh kita itu, nah, sebelum ini habis, sebelum ini ditelan tuh jangan ambil lagi, gitu ya. Jadi pokoknya ya suka sak sendok, dahar, gitu ya. Nah selesai, gitu. Ini ya, kayaknya si Monus dibukono, gitu ya. Yes. Itu adab, gitu. Itu sekalian. Selain itu jangan mencela makanan apapun, nggak boleh mencela makanan apapun, ibu sekalian. Ya. Jangan mencela makanan apapun. Kalau kita, tadi kan sudah dibahas ya di dalam ayat itu. Jadi makanan halal itu banyak, tapi ya misalkan jeruk itu ya, jeruk kecut gitu ya. Jeruk kecut celah dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ya. Jangan disela. Satu ketika itu Rasul itu makan apa ya? Makan jeruk lah, itu nggak enak, kecut itu. Jadi biasanya Nabi itu kalau dahar itu para sahabatnya ditawarin. Nah ini Nabi dahar kok nggak nawarin sahabat. Sahabat bingung, tumben kan Nabi kok dahar kok tidak nawarin kita. Nah ternyata yang makanan yang dimakan oleh Nabi itu tidak enak. Khawatirnya nanti para sahabat itu mencela makanan itu, dikhawatirkan begitu. Nanti sahabat nggak suka dengan makanan itu, sehingga makanan itu nanti dibuang jadi mubazir. Nah itu biasanya sering terjadi ketika kita itu arisan, tahlilan, rapat RT, ono jeruk gitu kan. Wis jupuk dibuka, lembuka orang dibelah jadi dua, tapi diwoncai kabeh, dikepel, ngomongnya cekel ngoten iki pun mboten teng kulite lho niku dicuwil siji, kecut tiga ketake akhire ora ana sing gelem dahar. Kudune ya nek kecut ki wis dentekke dhewe. Aja tawake aja tawake koncone. Ono sing ditawake koncone. Monggo manis gedean koncone. Wah manis gitu. Malah akhirnya makanan itu yang dicela. Gitu ya, karena diapusi kan. Itu dhewe 10 ora ngrasake kecut gitu nggih ditawaki karo koncone. Sebulane koncone ndahar malah kecutan. Akhirnya metu aseme kan gitu ya. Jeruk asem gitu ya. Wis asem jeruk asem gitu ya. tambah gitu ya. Ya. Jadi ya kita kalau pisang sih sudah jelas manis ya. Jeruk itu kadang-kadang kita melihat itu ya saya kalau makan jeruk itu apa jenengane? Rada was-was gitu loh. Kalau misalkan ada acara kok ada jeruk, saya rada nggak mau berani ngambil jeruk gitu. Samare kecut gitu loh. Kalau kecut itu wis iya dibawa pulang, yo nggak ada yang mau kan itu kan. Ditaruh situ akhirnya nanti yang tamunya tersinggung kan itu. Jadi ya sama-sama menjaga lah gitu. Kalau kita suka kecut, suka manis ini ya apa-apa. Yang kalau misalkan wis kadung, wis jeruknya gede dibuka, dikantongi gobali, malah dikuat ya. Tekan rumah oh ibu nggak jeruk atau kok kecut di sana gitu. Malah dipaitu tekan rumah gitu ya. Ya, mending ya kalau jeruknya jelas manis gitu ya. Nah itu dhisik. Jadi kita, monggo jeruknya niku legi tenan asli kula mun ngincipi kan itu. Ah, niku mantep berarti sing arek dahar gitu nggih. Sing nek ya masalahnya teng mriko ting bakul niku campur nggih. Mboten sak wit to jeruke niku. Terus ya sing legi enten sing dilalah bakule sing nggih incipan sing legi. Wis boleh ngapusi. Oh lengkap nih niku nggih. Jadi itu nih, Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela satu makanan pun. Beliau selalu menikmati setiap makanan. Jika tidak menyukai suatu makanan, beliau akan membiarkannya tanpa mencelanya. Dan makanlah sesuatu yang paling dekat kecuali buah-buahan.
Jadi makan disuruh makan yang deket-deket saja, kecuali buah-buahan. Karena buah-buahan itu bermacam-macam, rupanya bermacam-macam. Kalau misalkan nasi kan ya nasi saja gitu. Gitu. Kalau buah-buahan macam-macam, misalkan ada anggur, ada pisang, ada jeruk, ada macam-macam gitu. Gitu. Jadi kata Nabi, kulu mayalika, makanlah apa yang ada di dekatmu. Kemudian beliau menjulurkan tangannya pada buah-buahan. Ketika itu seorang bertanya tentang masalah itu. Beliau menjawab, laisa huwa nau'an wahidan. Makanan itu tidak hanya satu jenis. Gitu. Jadi yang dimaksud tidak hanya satu jenis itu adalah buah-buahan. Gitu. Dan janganlah memotong makanan dengan pisau, baik berupa roti maupun daging. Nah, ini nggak boleh sih. Maksudnya pas sudah makan ya, makan. Ya. Kalau belum jadi makanan ya, daging ya dicincang-cincang kan, pakai pisau baru dimasak. Tapi kalau sudah mateng, jangan. Nah, itu dia. Ini kan, ini ke pisaunya kan buatan pisau dapur sing landep toh. Dimaksud ini itu pisau yang tajam. Nah, itu kan pisaunya pisau tumpul kan, pisau bentuk sendok niku. Niku namanya bukan peso niku sendok. Sendok nopo mboten ngetas ngoten nggih. Yang dimaksud itu pisau, pakai pisaunya langsung. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan sebabnya apa. Baik berupa roti maupun daging. Ini jangan makan dengan pisau itu. Suruhnya adalah inhasu nahsyan, gigitlah dengan kuat. Jadi kalau ada daging kok masih di tulang igan apa buntut ngoten nggih. Niku ngoten mawon. Nah, gigit sing kuat. Coba jebuke pisau kene diiris-iris gitu ya. Anak keterangan yang lain, hendaklah tidak meletakkan sesuatu yang tidak bisa dimakan di atas makanan. Rasulullah SAW bersabda, akrimul khaiza fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis samai. Muliakanlah roti karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai berkah dari langit. Jadi jangan sampai di atas roti itu dikasih sesuatu yang tidak bisa dimakan. Boneka, hiasan. Nah, misalkan singkai lilin gitu ya. Itu nggak boleh itu ya. Jadi kalau ada roti kok di atasnya dikasih makan. Ini jelas ini hadisnya, muliakanlah roti. Roti itu suruh dimuliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai berkah dari langit. Jadi jangan dikasih lilin, jangan dikasih. Ya nggak boleh menaruh makanan, menaruh benda yang tidak bisa dimakan. Ya, di atas makanan. Jadi kalau misalkan roti ya di atasnya, kalau misalkan ulang tahun ke-25 itu tulisan 25-nya itu jangan lilin, coklat ngoten nggih, apa keju gitu, sehingga kita dapat roti bisa dilempit langsung ya roti keju dadi makan. Ngoten, jangan di atasnya kan kebanyakan begitu nggih. Ngandhape niku roti, nginggile lilinnya berdasarkan umure swidak yo nulis swidak. Bar ngoten nyalain semuanya, setelah itu ditiup. Umure swidak tahun kon nyebul lilin swidak. Bar ulang tahun megap-megap. Bar Lampung ulang tahun megap-megap. Kan harus sekali tiup itu mati kabeh kan gitu. Ini ketika kita itu hidup tidak sesuai dengan syariat itu rekoso dhewe memang gitu ya. Jadi rekoso dibikin sendiri gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ada larangan di sini. Ya kalau belum tahu sih nggak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Jadi kalau anaknya ulang tahun ya, kalau diberikan roti ya di atasnya dikasih jangan dikasih lilin gitu, tapi dikasih makanan juga yang bisa
yang bisa dimakan, jangan yang tidak bisa dimakan gitu. Kalau seperti itu, karena ya roti itu halal kan itu, tapi ada larangan di sini, nggak boleh menaruh sesuatu yang tidak bisa dimakan gitu, di atas makanan, dan tidak dibolehkan mengusap tangan dengan roti. Nah ini makan roti, tangannya diusap dengan roti, rotinya itu jebal itu dimaam nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda di sini, artinya kalau suapan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali dan bersihkan dari kotoran yang menempel. Jangan membiarkannya untuk setan. Setelah itu jilatilah jari jemarimu, dijilat. Bekasnya itu ojo dilap karo roti. Jungkul rotinya dimakan, jangan. Tapi disuruh dilati bekasnya itu. Jadi kita kan seringnya kalau lagi makan, makanannya jatuh, tidak sisan. Nonton, lagi makan, makannya jatuh. Gitu, gemes sisa gitu ya. Wah, malah tiba, tak kesak sisan. Kesak sisan nggak nggo sikil. Enggak pun, jangan. Kalau kita makan jatuh, diambil, bersihkan. Kalau itu kolang-kaling ya dicuci. Kalau itu roti ya disebul 3 kali. Ya kerupuk ya gitu. Pokoknya makanan-makanan yang kering itu disebul saja cukup 3 kali. Gitu. Setelah itu dimakan lagi. Kalau yang basah, karena dia kotor kan harus dicuci. Ya, misalkan tadi kolang-kaling atau pisang gitu ya. Jangan langsung diinjak sekalian, jangan gitu. Ini nggak boleh itu, kalau apalagi dibiarkan. Kalau dibiarkan itu nanti dimakan setan ya, kita hadis ini. Untuk setan gitu. Kalau bila gini Pak, jatuh diambil buat tempat sampah. Nah, ini tempat sampah akhirnya dimakan setan. Ya, karena itu bukan makanan basi gitu ya. Bukan makanan basi. Ya. Diambil, dibersihkan gitu. Makanya kan di TV dulu ada iklan iklan apa jenenge kayak obat lantai ya. Belum 5 menit gitu kan. Ya, diambil lagi dimakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada inspirasi dari hadis ini gitu ya. Nggak boleh memang makanan itu ketika sudah jatuh jangan langsung kemudian dibuang atau dibiarkan. Tapi diambil, dibersihkan, cuma dimakan. Ya kita bayangkan kalau itu makanan satu-satunya. Kan gelo nek habis itu terus jatuh. Dan permen misalkan, permen kari siji-sijine dibusa tipe mencolot. Malah dipenet sisan. Oh, gitu ya. Jangan, diambil, dibersihkan. Terus didahar kembali. Ngoten nggih. Dan tidak boleh meniup makanan panas karena hal itu dilarang. Jadi kalau ada makanan panas nggak boleh ditiup. Ngoten niki menawi benter niki ampun disebul. Nggih, ampun disebul. Ditenggeh ngantos adem rumiyin. Ngoten nggih, ampun disebul nggak boleh. Begitu, dan hendaklah makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Kalau makan kurma itu jumlahnya ganjil, ada perintahnya. Demikian ibu-ibu sekalian, ini kok sudah kurang 10 menit, ini bablasan gitu ya. Ya alhamdulillah ini ibu-ibu sekalian pada kesempatan sore hari ini di bab yang ke-11 di kitab Ihya Ulumuddin kita bahas tentang etika makan dan minum yang diringkas atau ditulis oleh seorang Imam Al-Ghazali, ulama yang terkemuka di muka bumi ini. Ibu sekalian, kita buka sakifannya. Kemarin sampai surat napa Bu? Sampai surat Al-Quraisy napa? Al-Quraisy nggih. Monggo ta'awudz dan bismillah, lumayan waktu 10 menit monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki diulang surat Al-Quraisy nggih, li ila fi Quraisy. Ngoten nggih, monggo.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Halaman 69 Bu. Ampun nggih, 69. Nggih. Ayat yang keempat itu allazi at'amahum min ju'. Kalau berhenti. Kalau mau langsung min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau nafasnya kuat. Ya. Coba kita ulang ayat yang keempat itu nanti dibaca langsung. Nonton nggih? Dibaca langsung. Yang pertama dibaca langsung, yang kedua berhenti coba min ju' gitu. Penak sing endi gitu nggih. Kepenak yang mana? Nyaman yang mana? Nonton nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Monggo untuk itu nanti disesuaikan dengan nafasnya. Kalau kira-kira nafasnya nggak cukup disambung itu diteruskan diwasalkan, maka ya diberhenti di minju. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu juga boleh mengulang, boleh juga terus karena artinya sudah beda itu nanti wa amanahum min khauf gitu. Lanjut di surat Al-Fil, alam taro kaifa fa. Kai sampun kae. Nggih, monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ibu sekalian, di situ ada dot mati fi tad, ayat yang kedua itu nggih. Alam yaj'al kaidahum fi tad. Tad itu jangan dilepas nggih, jangan tad ngoten nggih, jangan. Tapi alam yaj'al kaidahum fi tadlil ngoten nggih, sampun tadlil, sampun dilepas. Pokoknya diingat-ingat jangan dilepas. Terus kemudian di ayat yang keempat tarmihim. Nah, tarmihim itu ada mim mati ketemu ba. Ya, mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi, samar di bibir.
Bukan idhar syafawi, bukan, tapi ikhfa syafawi. Samar di bibir. Bibirnya dibuka sedikit. Jangan tarmihim. Jangan begitu. Jangan tarmihim. Tapi tarmihim. Nah, buka sedikit. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, tarmihim. Ngoten nggih. Jangan tarmihim bihijar, sampun ngoten. Niku tajwidnya salah. Nggih. Tarmihim. Nggih. Mim ketemu ba niku ikhfa syafawi. Nggih. Samar di bibir. Terus bibirnya tuh buka sedikit. Mboten rapet. Mboten tarmihim. Mboten ngoten. Tapi tarmihim ditahan dulu 2 ketukan. Dirasakan. Ini biasanya keri biasanya. Biasanya kalau pertama tuh keri. Napa? Nggih, keri tinganune. Nggih. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ngoten nggih. Dicoba. Nanti di ayat yang kedua dan di ayat yang keempat itu dipraktekkan. Tad itu ya tad, jangan tad, jangan dilepas. Monggo, alam taro monggo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Begitu nggih, Ibu sekalian. Kula tak mireng kae cobi. Monggo diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nggih. Seperti itu nggih, Ibu sekalian. Terus tarmihim bihijaratin. Nggih, tarmihim. Mine matobi, tarmihim. Jangan tarmihim, jangan. Tapi tarmihim bihijaratin min sijil. Ngoten nggih. Ya, jadi matobinya tetap harus dibaca, tetap dibaca. Sekarang ke surat Al-Humazah. Nah, terakhir surat Al-Humazah nih. Terakhir wal asri mangke 1 halaman ini berarti. Monggo, bismillah surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatir lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha
alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wailul likulli humazatil lumazah kaha alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalalayum. Nah di situ kalalayum iklab dibalik, kalalayum. Badan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Di situ di ayat yang ke-6 narullahil muqadah. Diingat-ingat enggak pakai wawu, jangan narullahil, sampun ngoten. Narullahil. Nggih. Diingat-ingat pokoknya. Kalimat Allah itu tidak pakai wawu, tidak pakai Allah, tapi Allah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddad. Nah di ayat yang pertama itu wailul likulli, jangan dipanjangkan gitu, jangan diseret. Jangan wailul likulli humazat, jangan likulli gitu nggih. Jangan diseret romnya. Nah, jangan diseret romnya. Wailul likulli, ngoten, pendek. Nggih. Nah, seringnya kan biasanya sering kedengaran itu diseret. Jadi wailul likulli humazana likulli, nah berarti ada iya mati nanti. Ya, likulli mending nahan tasdidnya daripada nyeret hurufnya. Ngoten nggih, nyeret apa namanya? Tanda bacanya itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ngoten, jangan wailul likulli humazatil lumazah. Ngoten nggih. Sekarang surat Al-Ashr. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Ya, jadi wal asr. Ngoten nggih. Kalau berhenti berarti wal asr. Kalau mau terus berarti wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ngoten nggih. Wal asr itu kalau berhenti. Wal asr innal insana lafi khusr. Ngoten nggih. Khusr. Sampun khus. Tapi khusr ada roknya dibaca. Ya. Atau dilanjutkan innal insana lafi khusrin illa. Ngoten. Baru nanti diulangnya dari illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ngoten nggih. Bis sabr. Nggih, sabr ada rohnya. Karena kalau berhentinya tidak pakai roh nanti baknya mantul. Sob ngoten jadinya. Karena di depannya ada rohnya wa tawasaw bis sabr. Sabr. Ngoten nggih. Pelan gitu, sabr. Ngoten nggih. Begitu. Kita sering mendengarkan Syekh Sudais gitu ya. Itu bacaannya keren banget pokoknya. Dari tajwidnya itu kalau di mat itu rasanya nikmat kalau mendengarkan itu.
Termasuk ini nanti surat-surat yang Al-Qadr, terus Al-Ikhlas itu qol-qolahnya tuh betul-betul diperhatikan. Kadang kita sering mendengarkan surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu, tidak pakai qol-qolah, mestinya pakai qol-qolah gitu nih. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ngoten dados enak gitu nih. Wal asr, ngoten. Ketika berhenti juga wal asr, bukan wal as. Innal insana lafi khus, ngoten, bukan. Tapi wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Begitu ibu-ibu sekalian, waktunya sudah lewat. Ini tumben ini lewat 5 menit nih. Ya, apa-apa nggih ibu-ibu nggih. Tidak apa-apa nggih. Kita akhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.